Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Misrani dengan NIM 210600001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai pengolahan data time series dengan menggunakan aplikasi eViews. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1. Contoh kasus yang saya ambil untuk penelitian video kali ini yaitu seorang peneliti dengan nama Susilawati dengan NIM 150600044 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Dia ingin menganalisis mengenai pengaruh transaksi non-tunai terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk semua data-data yang diperlukan untuk video kali ini sudah saya siapkan di sheet Excel. Berikutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, sejauh mana pengaruh penggunaan kartu kredit terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang kedua, sejauh mana pengaruh penggunaan kartu debit terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang ketiga, sejauh mana pengaruh penggunaan e-money terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dan yang keempat, sejauh mana pengaruh penggunaan kartu kredit, kartu debit, dan e-money secara bersamaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikutnya yaitu hipotesis. Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan di atas dan mengacu pada kajian teori serta kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. HO, di mana beta 1 sama dengan 0. HA, beta 1 tidak sama dengan 0. Hipotesis yang kedua, kartu debit berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. HO, beta 2 sama dengan 0. HA, beta 2 tidak sama dengan 0. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga. E-money atau electronic money, uang elektronik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. HO, beta 3 sama dengan 0. HA, beta 3 tidak sama dengan 0. Hipotesis yang keempat, kartu kredit, kartu debit, dan electronic money secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. HO, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. HA, salah satu koefisien beta atau variabel tidak sama dengan 0. Pada penelitian kali ini, kita memiliki kriteria pengujian. Untuk hipotesis 1 dan 2, kriteria pengujiannya ialah HO diterima jika T hitung kecil dari T tabel atau minus T hitung besar dari minus T tabel dengan probabilitas besar dari 0,05. HA akan diterima jika T hitung besar sama dengan dari T tabel atau minus T hitung kecil dari minus T tabel dengan probabilitas kecil dari 0,05. Berikutnya untuk hipotesis 3 dan 4, HO diterima jika F hitung kecil dari F tabel atau minus F hitung besar dari minus F tabel dengan probabilitas besar dari 0,05. HA diterima jika F hitung besar dari F tabel atau minus F hitung kecil dari F tabel dengan probabilitas kecil dari 0,05. Berikutnya kita langsung saja ke langkah operasional eViews. Yang pertama yaitu buka aplikasi eViews 8, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya, buka file kerja atau Word file dengan cara klik File, New, Word file. Sebelumnya kita akan membuat Word file terlebih dahulu, sesuaikan dengan contoh data yang telah kita siapkan pada Microsoft Excel. Contohnya seperti 4 perusahaan dengan periode tahunan 1997 sampai 2016. Pada Word file struktur type, pilih
date regular, frekuensi date, specification, pilih annual pada frekuensi, start date kita isi dengan tahun 2010, yang mana pada data kita memulai penelitian itu pada tahun 2010. Dan end date kita isi dengan tahun 2015 sesuai dengan data yang ada di Excel. Jika data kita itu adalah kuartalan, maka kita pilih quarterly pada frekuensi. Setelah itu klik OK atau tekan Enter. Maka tampilan berikutnya adalah untuk semua data kita masukkan ke dalam aplikasi eViews. Kita buka semua variabel as a group, copy semua data yang ada di Excel, dan paste di eViews. Lalu simpan data yang sudah disalin dengan mengklik Freeze dan klik OK. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi software eViews. Pada video kali ini saya menggunakan aplikasi eViews 12 karena dari kelengkapan ini sudah cukup lebih baik dibandingkan eViews versi sebelumnya. Di sini kita klik File, lalu kita klik New, lalu klik Word File. Sesuai dengan PowerPoint yang telah saya jelaskan tadi, pada tabel frekuensi, karena kita menggunakan data quarterly atau kuartalan, maka pada tabel frekuensi kita ganti annual menjadi quarterly. Start date dari tahun 2010 sesuai dengan data yang kita punya, dan end date-nya tahun 2018. Lalu klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat objek dari setiap variabel yang kita punya. Kita klik objek, lalu new object. Karena data yang kita miliki itu jenisnya adalah data time series, maka di type of object ini kita ganti equation-nya menjadi series. Lalu kita kasih nama objeknya yaitu Y sebagai variabel tetapnya. Untuk setiap variabel yang lainnya yaitu variabel X1, X2, dan X3, di sini saya hanya menggunakan nama-nama tersebut untuk setiap variabel karena agar memudahkan kita untuk mengolah datanya. Di sini kita copy, lalu ganti dengan X1, X2, dan X3. Lalu semua variabel ini kita buka dengan mengklik kanan, lalu klik Open, dan as group. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal meng-copy paste data-data yang kita miliki dari Excel. Selanjutnya kita klik Excel. Inilah data-data yang kita punya, yaitu data pertumbuhan ekonomi, kartu kredit, kartu debit, dan e-money di Indonesia dari tahun 2010 kuartal 1 sampai tahun 2018 kuartal 4. Untuk periodenya ada 36 periode dan dari setiap 4 variabel. Langsung saja kita salin semua data yang kita punya. Lalu kita pastikan pada grup variabel pada Word file eViews. Baik, setelah semua data kita salin, sebaiknya kita simpan dulu dengan mengklik Freeze, lalu klik Name, dan klik OK.
maka data yang kita miliki tersimpan pada Word file. Berikutnya kita akan melakukan uji estimasi persamaan regresi. Caranya yang pertama kita klik Quick, lalu Estimate Question. Pada specification ini, kita masukkan semua nama variabel yang kita miliki. Dengan yang pertama kita buat itu adalah variabel terikatnya, yaitu Y, lalu C, lalu semua variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3. Lalu klik OK. Maka inilah tampilan dari hasil dari estimasi persamaan regresi yang telah kita lakukan. Nah, ini contoh dari melakukan estimasi regresi dengan klik Quick Estimate Question dan memasukkan persamaan yang sudah kita lakukan barusan pada aplikasi software Evious. Nah, dapat dilihat dari hasil persamaan regresi yang kita lakukan, hasil tersebut belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik. Maka kita akan langsung saja masuk ke uji asumsi klasik untuk pengolahan data time series kita. Uji yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Nilai residual dikatakan terdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Tidak terpenuhinya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Untuk uji normalitas kita melakukan metode Jar-Kuebera. Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan metode ini. Caranya yaitu pada jendela Equation, persamaan 1, klik View, lalu klik Residual Diagnostic, lalu klik Histogram Normality Test. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Langsung saja kita ke aplikasi Evious-nya. Untuk file mengenai hasil persamaan regresi kita simpan dulu dengan klik Freeze, lalu klik Name. Kita ganti dengan persamaan, namanya dengan persamaan regresi, lalu klik OK. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas sesuai dengan yang telah saya jelaskan pada PowerPoint sebelumnya. Di sini kita klik View, kita klik Residual Diagnostic, lalu klik Histogram Normality Test untuk uji normalitas. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk uji normalitas dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas Jar-Kuebera dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%. Apabila nilai probabilitas JB atau Jar-Kuebera lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi dan secara normal dan sebaliknya. Apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal.
Pada hasil uji normalitas yang telah kita lakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera tersebut, nilai probabilitas yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,03 atau yang mana kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Selanjutnya, multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresinya cenderung tidak signifikan, walaupun R2-nya tinggi, atau R kuadratnya tinggi. Bahkan tandanya pun mungkin salah. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Nah, berdasarkan data yang kita miliki, kita memiliki 3 variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3. Metode yang kita lakukan untuk pengujian multikolinearitas ini yaitu menggunakan metode VIF atau Variance Inflation Factor. Uji multikolinearitas menggunakan ini, caranya adalah pada jendela equation, persamaan 1, klik view, lalu klik coefficient diagnostics, lalu klik variation inflation factors, lalu tekan enter. Tampilannya akan muncul seperti berikut ini. Langsung saja kita ke eViews, aplikasi eViews kita. Pada hasil persamaan regresinya, kita klik view, lalu kita klik coefficient diagnostics, lalu kita klik variance inflation factors. Maka keluar hasil dari uji multikolinearitas kita pada layar berikut itu. Model regresi yang baik adalah terbebas dari multikolinearitas, di mana ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF tidak lebih dari 10, atau berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF kartu kredit X1 sebesar 1,79, kartu debit X2 sebesar 1,65, dan e-money atau X3 sebesar 1,11. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai VIF semua variabel independen tidak ada yang lebih dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian selanjutnya yaitu heteroskedastisitas, yang mana heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungannya linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh eViews, seperti Bruch-Pagan-Godfrey, Harvey, Gletser, Arch, White, dan lain-lain. Nah, untuk pengujian kali ini kita menggunakan metode Gletser. Pada kesempatan ini hanya uji Gletser saja yang disimulasikan, yang lain karena prinsipnya sama. Caranya yaitu pada jendela equation, persamaan 1, klik view, lalu klik residual diagnostic, klik heteroskedasticity test. Pada saat muncul jendela heteroskedasticity test, pilih Gletser, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja ke aplikasi software eViews-nya. Klik residual diagnostic, lalu heteroskedasticity test sesuai dengan langkah-langkahnya. Pada tipe tesnya kita klik Gletser, lalu klik OK. Nah, maka hasil untuk uji heteroskedastisitas kita tampilannya seperti ini.
regresi yang baik adalah terbebas dari heteroskedastisitas, di mana hal itu dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila F statistik besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan jika F statistik kecil dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar atau hasil yang kita peroleh melalui uji Glaser yang kita lakukan barusan, diperoleh hasil bahwa F statistik sebesar 4,19 atau kecil atau besar dari 0,05. Namun probabilitas sebesar 0,01 yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series. Jadi, uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series saja. Metode yang kita gunakan untuk pengujian autokorelasi pada kesempatan kali ini, kita menggunakan metode Bruce-Godfrey. Caranya pada jendela ekuator, kita klik menu View, lalu klik Residual Diagnostics, lalu pilih Serial Correlation LM Test. Langsung saja kita aplikasikan pada software Ifus kita. Baik, langsung saja untuk penyembuhan yang akan kita lakukan dengan menggunakan metode New West. Di sini kita klik View, kita klik Quick, lalu Estimate Equation. Jangan lupa untuk memasukkan semua variabel agar pengolahannya berhasil. Kita klik Options. Nah, pada metode ini ordinary kita ganti dengan HAC atau New West. Lalu kita klik OK. Nah, maka inilah hasil dari penyembuhan yang kita lakukan menggunakan metode New West karena tidak terpenuhinya heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, hasilnya sudah kita salin ke PPT. Model regresi yang baik adalah terbebas dari heteroskedastisitas, di mana hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila F statistik atau besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan F statistik kecil dari 0,05 terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar yang diperoleh, dapat dilihat hasilnya bahwa F statistik sebesar 4,19, 0,05, namun probabilitas sebesar 0,01 yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, interpretasi model. Koefisien determinasi atau R-square sama dengan 0,1214 yang kita dapatkan dari hasil pengolahan data yang kita lakukan pada aplikasi software Ifus, yang mana artinya bahwa 12,14% pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kartu kredit atau X1, e-money atau X2, dan suku bunga atau X3. Kemudian, 87,86% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model tersebut. Dengan nilai F hitung dengan probabilitas sama dengan 0,02, karena nilai probabilitas F ini kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen kartu kredit X1, kartu debit X2, dan e-money X3 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y di Indonesia.
persamaan regresi yang terbentuk dari pengolahan data kita pada kali ini, yang mana Y sama dengan 0,81 dikurang 0,16x1 ditambah 0,28x2 dikurang 0,02x3 ditambah 2,45. Hasil penelitian persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel independen atau Y, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hasil penelitian persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu X1, X2, X3 sebagai transaksi non-tunai mempengaruhi variabel dependen yaitu Y atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun jika variabel independen tidak ada, maka pertumbuhan ekonomi sebesar nilai konstanta 0,81. Pengaruh variabel X1, X2, dan X3 dapat dilihat dari nilai R² sebesar 0,1214, yang artinya bahwa variabel independen mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 12,14%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model dengan nilai standar error sebesar 2,45. Cara baca yang pernah diajarkan di mana jika Y sama dengan jika X1, X2, dan X3 sama dengan 0, maka Y sama dengan 0,81. Selanjutnya, jika X1 naik sebesar 0,16, maka Y turun sebesar 0,16 satuan, dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengolahan dan pengujian data time series dengan aplikasi software Ifuse yang sesuai dengan materi mata kuliah ekonometrika. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.